Para ibu dan bapak, saudara-saudari, semua yang mengikuti perayaan Ekaristi ini dari tempat Anda masing-masing. Shalom untuk Anda semua. Kita semua tentu tahu bahwa salah satu sikap dasar manusia yang seringkali mengganggu relasi dalam hidup bersama ialah kecemburuan, iri hati dan kebencian. Iri hati, kecemburuan, kebencian selalu menutup mata kita sehingga tidak mampu melihat kebaikan dalam diri orang lain. Ini fakta yang terjadi di dalam kehidupan bersama. Di bangsa kita banyak fakta kita bisa lihat, tetapi saya tidak bisa mengatakan itu. Saya ingin kita memahami dari sisi kitab suci tentang ini. Kita lihat dalam kitab suci bahwa usia kecemburuan, iri hati dan kebencian itu setua peradaban manusia. Selama manusia ada, ini akan selalu menyertai kita. Kita ingat kisah Kain dan Habel dalam perjanjian lama. Bukan hanya itu, kisah Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke tanah Mesir. Lalu kisah Raja Saul ingin membunuh Daud juga karena kecemburuan dan iri hati. Saat Tuhan Yesus tampil di depan umum, dia membuat pengajarannya karena ia mengajar dengan kuasa dan wibawa ilahi. Ia mengajar dengan karisma yang mengagumkan. Maka banyak orang datang kepadanya. Banyak orang mendengarkan dia. Mereka bukan hanya datang dan mendengar, tapi banyak orang menjadi percaya kepadanya. Dan ini tentu mengancam kemapanan, zona nyaman dari beberapa orang teristimewa, kaum Farisi dan ahli Taurat. Maka hari ini Injil melaporkan kepada kita, para ahli Taurat sibuk untuk mempersoalkan relasi Tuhan Yesus dengan Daud. Maka dalam pengajarannya di Bait Allah hari ini, Tuhan Yesus tampil untuk menjelaskan dan menunjukkan relasinya dengan Daud. Dari sisi relasi silsilah dan keturunan, Yesus adalah keturunan Daud. Tapi dari relasi rohani, Yesus itu adalah putra Allah, penebus bagi semua orang, termasuk juga Daud. Karena itu Yesus katakan bahwa Daud mengatakan bahwa jadi dia sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia sekaligus adalah anaknya. Yesus mau menunjukkan bahwa meskipun ada relasi manusiawi itu, tetapi relasi rohani itulah yang Yesus inginkan. Karena secara manusiawi semua orang Israel menantikan pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari penjajahan bangsa Romawi. Maka kalau relasi manusiawi, Yesus sebagai keturunan Daud diperlihatkan, maka ini bertentangan dengan misi Tuhan Yesus datang ke dunia, yaitu untuk menyelamatkan semua orang. Bertentangan dengan misi keselamatan yang dibawa Yesus, karena Yesus akan dianggap Mesias politik yang membebaskan mereka seperti Raja Daud yang dulu berjaya dengan membunuh berlaksa-laksa berjuta-juta dan membuat kerajaan bangsa Israel itu menjadi jaya. Itulah harapan orang-orang yang melihat Yesus dari relasi manusiawinya. Karena itulah Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa relasi ilahi dan rohani itulah yang membuat dia hadir di dunia ini. Dia datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa dan menghantar kita kepada keselamatan dunia dan manusia, diantar menuju kepada kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman. Maka tentu Yesus bukan Mesias politik. Yesus bukan hanya sekedar putra Yusuf dan Maria, tetapi lebih dari itu, dia adalah putra Allah yang membawa keselamatan
dan penyempurnaan kebahagiaan bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Jumat pertama ini kita diajak untuk memandang Yesus, Mesias, yang bukan hanya putra Maria dan Yusuf, tapi adalah putra Allah yang telah merelakan hatinya untuk ditusuk dengan tombak, sehingga seluruh kehidupannya memancarkan kasih Allah kepada kita, bahwa melalui hatinya mengalir darah dan air kehidupan, sakramen-sakramen gereja yang selalu menghidupi kita dalam perjalanan kehidupan di dunia ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan dan melihat beberapa pesan dari bacaan kitab suci yang kita renungkan ini. Pertama-tama, kita juga memiliki relasi manusiawi dan rohani dengan Tuhan. Kita punya silsilah dalam keluarga, tapi kita punya hubungan rohani dengan Tuhan sebagai umat beriman. Maka bagaimana kita terus mengupayakan membangun relasi rohani ini untuk menjadi lebih baik dari hari ke hari sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita buat kehidupan kita menjadi sebuah cerita yang akan diceritakan terus-menerus, turun-temurun sampai anak cucu kita, bahwa kita melakukan kebaikan karena iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus sendiri. Saat dimana kita, bangsa, dunia, dan bangsa kita mau menghadapi sebuah perubahan baru yang sering disebut new normal. Saat ini menjadi saat bersama bagi kita umat beriman untuk merefleksikan kembali, membuat kembali iman kita itu menjadi berdaya guna di tengah masyarakat, di tengah gereja. Caranya adalah mari kita buat kehidupan kita menjadi sebuah cerita kebaikan. Mari kita buat kehidupan kita menjadi sebuah cerita pengharapan. Kita buat hidup kita menjadi sebuah cerita untuk dikenang di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus dan Santo Bonifasius yang kita rayakan hari ini telah membuat hidup mereka menjadi cerita turun-temurun yang dikenang di dalam sejarah gereja. Semoga kita pun tidak dikenang, mungkin tidak dalam sejarah gereja, tetapi di dalam sejarah silsilah kita, sejarah rohani kita, semua cerita itu akan dikenang karena kebaikan, karena hal-hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa semoga dengan bantuan rahmat Tuhan kita semua akan membuat cerita kehidupan yang baik, bermutu, yang menampakkan wajah belas kasihan Tuhan di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.